Bersyukur pada Tuhan karena segala kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Ya, terima kasih pelayan PW yang terus setiap hari, setiap minggu saudara memberikan persembahan yang luar biasa. Kita dibawa terus makin dekat dengan Tuhan, ada dalam hadirat Tuhan. Siapa merasakan hadirat Tuhan, angkat tangan, beri tepuk tangan yang meriah. Diberkati yang onsite, diberkati yang online, saudara. Lah, senang sekali kita bisa terus beribadah pada Tuhan. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan, saudara, bahwa di samping sebelah sana antara gedung Elim dan kafe kita gitu, saudara, sudah dibangun taman Bless Cafe, saudara. Saya kemarin bersama Pak Jo sempat duduk punya David ini di sebelah sana, saudara. Kita terus sedang merenovasi, terus sedang memperbaiki. Jadi jemaat semua bisa pakai, saudara, untuk duduk lah, untuk ngobrol lah. Kemarin waktu saya di sana malah sedang dipakai untuk konseling pranikah lah, saudara. Untuk konseling, untuk apapun, saudara. Mungkin untuk komsel dan lain-lain. Kita sedang tingkatkan semua. Ini belum 100% tapi sudah bisa dipakai. Dan saudara, kita sedang juga mendukung dengan internet. Kita sedang buat seluruh kalau di latar bawah dari sana terus sampai STT mulai minggu depan akan ada internet yang cukup kuat, siapapun bisa pakai. Jemaat yang ingin pakai bisa pakai, karena saya di mana-mana orang itu butuh, saudara. Di sana tadi juga bisa dipakai, saudara. Sejak saat ini pun sudah bisa dipakai. Lalu saya senang, saudara, dalam 1 minggu kemarin beberapa kegiatan, ada ibadah perdana SKPNK, Sekolah Kristen Pelita Nusa Kasih, sekolah yang Tuhan percayakan pada kita. Saya lihat potensinya luar biasa, saudara. Murid-muridnya banyak sekali, 700 lebih, saudara. Lalu juga semua pelayan, pengajar, guru dan semuanya 150 lebih dari 900. Tambah lagi orang tua, tambah lagi yang nganter itu 1000 lebih, saudara. Saya bisa lihat luar biasa. Dan saya sangat-sangat bersyukur Tuhan, terus setiap tahun maju lagi, maju lagi, maju lagi, maju lagi, maju lagi. Terus saya juga sedang arahkan semuanya kita terus satu sungguh-sungguh membekali murid-murid itu makin pandai, saudara. Tapi bukan hanya itu, harus terus kuati pembentukan mentalitas, karakternya. Pandai itu penting, tapi kalau mentalitasnya enggak baik, saudara, malah bahaya, malah membuat sakit hati, saudara. Yang ketiga, bukan hanya karakter saja, juga hidup yang dekat dengan Tuhan, anak-anak yang cinta Tuhan, anak-anak yang melekat pada Tuhan, anak-anak yang terus berjalan dalam Tuhan. Saya percaya itu akan terus bawa anak-anak makin dewasa sesuai rencana Tuhan, diberkati dan jadi berkat, saudara, baik untuk bangsa dan semua. Saudara punya anak, saudara punya kesempatan bisa dimasukkan di sekolah kita sehingga terus bisa bertumbuh, tangkap visinya, tangkap pengurapannya, saudara. Lalu ada satu lagi, saya juga sangat-sangat surprise, KKR Kids, saudara, atau anak-anak kita. Luar biasa sekali, saudara, yang ada sekitar 4.000. Saya lihat anak-anak itu luar biasa. Waktu persiapan saya datang luar biasa. Lalu terus mereka mempersembahkan yang luar biasa. Saya rasa kita akan lihat sedikit supaya kita punya gambaran, saudara. Ini yang melayani saja 200 lebih katanya. Anak-anak, beri tepuk tangan. Itu siangnya saya lihat mereka sedang persiapan gitu, saudara. Sangat antusias, saudara. Sejak siang-siang sudah semua hadir, semua persiapan. Di tempat rias, dan saya Saudara, saya sedang ada di ruangan untuk yang untuk semua pelayan Tuhan yang akan melayani, KKR ini, saudara. Semua
Saya sangat kagum, mereka antusias, mereka cinta Tuhan, melakukan dan memberikan yang terbaik. Saya juga tugas setiap saudara, ya semuanya bagikan talenta yang ada dalam hidup saudara. Dan saya percaya Tuhan akan suka, saudara menjadi kesukaan Tuhan, orang yang berguna. Tuhan berkati. Ya. Boleh yo. Jadi apa nanti? Wah, misia. Drama musikal. Ya. Ayo. Aku senang banget apa-apa datang ke sini. Iya. Ya. A few moments later. Santri sebelum bisa masuk tadi. Temanya adalah Aku Cinta Indonesia. Bertujuh pada cerita yang pada bangsa kita juga sejak kecil. Saudara, saya baru selesai mengikuti KKR untuk Kid Impact. Saya lihat luar biasa. Waktu saya mengikuti persiapan, saya lihat mereka antusias, cinta Tuhan, ingin mempersembahkan yang terbaik. Dan waktu sungguh-sungguh KKR terjadi, tadi saya mendengarkan drama-dramanya, seolah-olah hadirat Tuhan itu turut atas saya dan beri hati cinta anak-anak lebih lagi, saudara. Saya sampai mencucurkan air mata. Dan saya lihat ini potensi yang luar biasa sekali. Saya ajak semua anak, ayo bangkit bersama-sama. Orang tua kirim anak-anak sungguh-sungguh, ya sehingga mereka bertumbuh ada di anak bangsa yang luar biasa. Ya, Tuhan berkati semuanya. Bisa ikut pelayanan di Klub Vigo dan Kids Impact. Semoga tahun depan bisa ada lagi keseruan kayak gini. Bagus, keren, senang, bahagia, semangat, luar biasa. Di luar dugaan sangat luar biasa dan sangat memberkati bagi anak-anak. Luar biasa, meriah sekali dan acaranya juga sangat-sangat bagus ya. Jadi banyak dari kebudayaan dari berbagai suku Indonesia juga ada, sangat-sangat luar biasa. Saya terkesan sekali. Kids Impact luar biasa. Haleluya, beri tepuk tangan yang lebih meriah. Saya kagum sekali saudara, ribuan anak-anak, saya jadi sangat terharu. Tuhan itu berkarya luar biasa. Mereka sudah lama bertahun-tahun nggak pernah ngadakan karena sejak Covid kan belum pernah bisa saudara ya. Tapi kemarin ngadakan ya, mereka mempersembahkan yang terbaik, yang hadir sampai 4.000-an. Mereka berkata rencana mau ngadakan lagi Desember. Saya tanya Bu Esther, berapa kira-kira? Kita akan lebih lagi, ya didoakan 7.000 gitu saudara, bukan 4.000 saudara. Tuhan sedang berkarya luar biasa. Saya juga ada setiap saudara, anak-anak, setiap ibadah saudara, anak-anak yang di rumah diajak gabung di Kid Impact saudara. Disarap terus diajak, dilatih cinta Tuhan, lebih maju lagi, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Tepuk tangannya yang meriah saudara.
Iya, saya rasa itu satu yang luar biasa. Ya saja saudara semua juga komitmen, ayo seperti yang sudah kita canangkan, mempersembahkan pelayanan bintang 5+ gitu saudara. Ya sekali lagi saudara, pelayanan apa saudara? Bintang 5+, biar itu menjadi target goal kita. Makin baik, makin berkenan di hatinya Tuhan, makin menyukakan hatinya Tuhan, makin jadi berkat bagi jemaat. Tepuk tangannya yang meriah saudara. Ya saudara, lalu juga ya satu lagi kegiatan penutupan panitia, sudah ada ulang tahun untuk BAK saudara. Kita sangat semua sukacita, Tuhan sertai luar biasa sekali saudara. Kita terus canangkan, kemudian diingatkan ini Tuhan sedang bangkitkan, yaitu unity, kesatuan saudara. Luar biasa sekali, semua hamba Tuhan komitmen, nggak mau diadu domba oleh siapapun saudara. Karena di mana-mana iblis sedang berusaha memecah belah saudara, apalagi di media seperti itu. Tapi semua komitmen bersatu. Bahkan juga sahabat seperti anak tadi sedang doa rencana Natal juga. Ya kalau bisa malah digor katanya saudara itu saudara, untuk badan antar gereja. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Ya, saya rasa itu sesuatu yang luar biasa, saudara, yang akan terus memberkati setiap kita. Ayo saudara, sekarang kita belajar firman Tuhan. Seri khotbah yang luar biasa sekali. Hari ini temanya adalah budaya saling mendukung. Artinya mengajak kita membudayakan, saudara, apa? Saling mendukung. Biasakan saling mendukung. Dalam kehidupan kita punya hati saling mendukung. Dalam rumah tangga kita punya hati saling mendukung senantiasa. Saya percaya ini salah satu lagi ya yang Tuhan ajarkan, waktu kita punya hati saling mendukung dalam keluarga, maka anggota keluarga semua akan bertumbuh karena saling mendukung saudara. Dan saya percaya akan mendapatkan kemajuan yang luar biasa sekali saudara. Ya terus saudara, kita bisa lihat semua orang yang hebat-hebat zaman sekarang, zaman Alkitab, kalau saudara telusuri mengapa mereka bisa dipakai Tuhan luar biasa, karena ada yang mendukung, khususnya adalah keluarga, rumah tangga sendiri. Ada yang mendukung. Kita bisa bicara tentang Nuh yang dipakai Tuhan luar biasa sekali saudara. Wah, sampai dipakai bangun Batra saat itu saudara. Iya, untuk masih ada yang bisa diselamatkan saat semua sudah rusak semua saudara. Dia bisa bangun Batra yang luar biasa. Ya sampai sekarang terus masih dikenang. Saya percaya bukan karena dia sendiri, karena istri, anak, menantu semua mendukung. Mungkin cucu-cucu juga sudah tahun belum ya, itu belum ada cucunya karena hanya 8 tahun. Setia istri, anak mendukung. Dan akhirnya dia bisa dipakai Tuhan lakukan yang luar biasa dan juga mendatangkan berkat bagi sebuah keluarganya. Tepuk tangan yang meriah. Kita bisa lihat juga Musa sampai sekarang terus film spektakuler sekali tentang Musa juga. Sampai laut saja dibelah menjadi 2, dipakai oleh Tuhan. Ya, selamatkan bangsanya keluar dari perbudakan Mesir saudara. Dipakai luar biasa. Saya percaya juga karena ada keluarganya yang mendukung saudara. Sejak lahir saja, zaman itu zaman pembantaian saudara. Semua anak laki-laki harus dibantai, dibunuh saudara. Tapi ada keluarga yang cinta melindunginya, berjuang terus melindunginya sedapat mungkin saudara. Waktu terpaksa dihanyutkan sungai Nil, kakaknya jaga sepanjang ada di sungai Nil saudara. Ada keluarga yang mendukung sampai dia bisa selamat, sampai dia bertumbuh saudara. Dan akhirnya sampai dipakai luar biasa sekali saudara. Satu lagi Esther ngalami juga. Ya karena ya kerajaan atau bangsanya ya diserang musuh, dihancurkan. Dia nggak punya orang tua, semuntung masih ada satu sepupunya Mordekai
mau menolong dia, memelihara, diangkat jadi anak asuh, diasuh dengan baik, saudara. Hanya dia bisa menjadi ratu, bahkan dipakai juga selamatkan bangsanya, luar biasa. Kita bisa tahu orang-orang yang bisa dipakai luar biasa, di balik itu selalu ada orang-orang yang karena mendukung dia, khususnya keluarga. Ayo tepuk tangan yang meriah untuk keluarga-keluarga, saudara. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 11. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, saudara, seperasaan, mengasihi saudara-saudara. Ya saudara, mengasihi saudara itu sepakat, ya perasaan mengasihi, penyayang, ya, dan rendah hati. Saudara, dalam keluarga menyayangi, rendah hati, tidak menganggap lebih satu dengan yang lain, saudara. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Ada yang jahat, jangan balas kejahatan, ya saudara. Atau caci maki dengan caci maki. Ada orang caci maki, ada orang menyerang, saudara. Jangan ikut membalas seperti itu, saudara. Tetapi sebaliknya, malah saudara, sekalipun orang lain tidak baik, sekalipun orang lain berbuat jahat, sekalipun orang lain mencaci maki, ya sebaliknya adalah kamu apa? Memberkati. Tetap saja, saudara, ya dikatakan di sini memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat, saudara. Tuhan berkata kita dilakukan jahat, kita diserang, kita dikasari dan macam-macam. Jangan balas berbuat jahat, jangan balas seperti itu, malah memberkati. Karena untuk itulah supaya kita apa? Dapat berkat. Artinya kalau kita bisa lakukan seperti itu, bertumbuh, ada buah roh yang nyata. Orang lain jahat, kita tetap baik. Orang lain kasar, kita tetap lembut saja, tetap saja memberkati. Ya, saudara, ayo, tetap saja, saudara. Untuk itu bagi artinya, waktu orang lain jahat, kita tetap baik. Kita terberkati, kita diberkati oleh Tuhan. Justru kita dapat anugerah, justru kita dapat kasih karunia. Jangan balas jahat dengan jahat, saudara. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan, saudara. Itu sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Ya, sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, siapa yang mencintai hidup dan lihat hari-harimu nanti baik, ya, angkat tangan saudara. Ya, kalau kita ingin hari-hari kita baik, ya harus menjaga lidahnya. Kita harus jaga lidah kita terhadap apa yang jahat. Jangan sampai ucapan yang kejahatan, dan bibirnya terhadap apa? Ucapan-ucapan, jangan menipu, saudara. Oh, yang bisa dipercaya perkataannya, saudara. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Pokok terus lakukan yang baik, yang baik, yang baik. Ia harus mencari perdamaian, usaha, malah berjuang untuk perdamaian. Bukan malah terus, saudara, nyerang, malah terus buat perpecahan. Tidak, ya usahakan untuk perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sungguh-sungguh diperjuangkan, bisa sungguh-sungguh ya mendapatkan damai, bisa sungguh-sungguh mendatangkan kasih karunia. Tuhan berkata, berbahagialah orang yang datang membawa perdamaian, karena dia disebut anak-anak Tuhan dan akan dipakai oleh Tuhan menyertai luar biasa sekali, saudara. Jadi ayo budayakan membangun. Ayo saudara, budayakan apa, saudara? Membangun. Sekali lagi, dibudayakan apa, saudara? Membangun, saudara. Kalau enggak, seringkali ya dalam keluarga bukan makin naik, tapi makin rontok satu dengan yang lain. Saudara, bayangkan saja, saya kalau tidak didukung keluarga saya, ya saudara, enggak akan bisa ya dipakai Tuhan. Tuhan mau pakai hidup saya sampai sekarang enggak akan bisa. Contohnya waktu saya punya perusahaan sedang naik maju-majunya, Tuhan panggil saya full time. Kalau istri saya enggak setuju gitu gimana, saudara? Mentang-mentang saya khotbah di depannya, menantang saya gitu, gimana enggak iso khotbah, saudara? Betul enggak, saudara? Enggak mungkin bisa, saudara. Karena apa bisa melayani? Karena didukung oleh istri, didukung oleh keluarga, saudara. Di balik kesuksesan seorang bukan karena dia hebat saja, saudara, tapi karena ada orang yang mendukung, saudara. Ya, khususnya keluarga,
keluarga. Maka budayakan saudara sekali lagi dalam rumah tangga saling mendukung, 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 saudara. Saya percaya itu satu yang luar biasa. Sekarang pertanyaannya bagaimana caranya ciptakan budaya saling mendukung supaya kita saling mendukung. Yang pertama saling menghargai. Yang pertama apa saudara? Saling apa? Menghargai. Setiap orang berharga, setiap anggota keluarga berharga. Kita bisa menghargai saudara. Satu, memang semua berharga di mata Tuhan, semua berharga toh? Ya, mata Tuhan kita berharga, di mata Tuhan orang lain juga berharga. Ya, semuanya. Nah, saudara, hanya kadang-kadang kita harus mengerti ya, karena Tuhan menciptakan kita itu beda. Kadang-kadang saudara lihat laki dan perempuan itu modelnya beda. Jangan memaksa harus seperti kita. Dihargai, memang dia laki-laki kok ya model seperti itu. Dihargai, ya memang perempuan. Dihargai, ya seleranya. Dihargai, caranya dia bisa saling menghargai saudara. Selera makan aja sama atau beda? Sama atau beda? Ayo suami istri, patik butik sama apa beda? Beda saudara. Kalau terus waktu tua aku maunya sate, patik sate, butiknya mau soto, tidak pernah dihargai. Lama-lama hatinya jadi tidak enak. Kamu terus yang harus menang. Oh kamu pilihanmu terus saudara. Saling menghargai. Kadang-kadang ada perbedaan-perbedaan selera, kadang-kadang ada perbedaan-perbedaan cara berpikir, betul nggak saudara? Keinginan atau apapun lah saudara. Panggilan orang itu kadang-kadang beda. Tuhan punya rencana beda saudara. Baik suami istri saudara, orang tua dengan anak saudara. Ya bisa saling menghargai saudara. Ya anak-anak menghargai orang tua. Kadang-kadang kalau enggak hati-hati, enggak menghargai, wis kolot, wis ora kanggo, saiki wis ketinggalan zaman. Jangan saudara, di gereja yang senior itu luar biasa sekali saudara. Sudah dipakai Tuhan, sudah membuktikan pelayanan, betul enggak saudara? Dihargai saudara. Iya. Yang senior menghargai juga yang junior saudara. Dia ini luar biasa. Orang-orang muda sekarang pendidikannya luar biasa. Ini zamannya media, mereka bisa dipakai Tuhan. Ya lewat media masuk zaman ini bawa kegerakan yang luar biasa. Di gereja, di rumah tangga sama, hargai saudara. Semua itu luar biasa. Ya keadaannya saja yang beda. Di Komsela saudara saling menghargai satu dengan yang lain. Dalam pelayanan setiap ibadah dihargai. Setiap bagian itu penting. Asiar penting enggak saudara? Penting saudara, betul enggak? Yang di mimbar penting enggak saudara? Penting saudara. Pendoa penting enggak saudara? Penting. KKS penting enggak saudara? Penting, semuanya penting. Kalau kita bisa saling menghargai. Bagian kebersihan itu kokyong ya cibeli penting enggak? Bagian resek-resek penting enggak saudara? Penting saudara. Semua bagian itu penting. SGD, SGB apalagi penting enggak saudara? Penting. Bisa menghargai satu dengan yang lain. Bahkan dengan tadi mungkin beda. Ada perbedaan-perbedaan. Saya cerita sedikit. Ya antara saya dengan Pak Jo saudara Jonathan. Waktu dia saudara akan lulus SMA, saya itu berkata pada dia, ya kalau kamu sudah ada panggilan dari Tuhan, gak usah melanjutkan yang lain. Kecuali Tuhan memang panggil kamu beda. Ya kalau papa lihat kamu itu ada panggilan. Ya untuk jadi hamba Tuhan saudara. Dia nggak mau, dia marah saudara. Apa kalau pendeta anaknya harus jadi pendeta, katanya gitu saudara. Ternyata dia nggak mau jadi pendeta. Kenapa? Kecewa dengan saya malah saudara. Gara-gara papaku jadi pendeta full time, pabrik hilang. Harusnya besok pabrik itu jadi milik saya. Dia ingin jadi pengusaha, besok punya pabrik, malah nggak mau jadi pendeta sekalian. Saya nggak paksa dia. Kalau saya paksa ribut saudara. Betul nggak saudara? Ya sudah. Hadapan Tuhan saja. Tuhan kalau engkau panggil, Tuhan yang bicara. Tuhan gak pernah kehilangan cara saudara. Saya hanya jelaskan saja. Kalau memang panggilannya hamba Tuhan, ya memang masuk sekolah untuk jadi hamba Tuhan. Daripada muter-muter, ya kecuali Tuhan bicara beda saudara. Tapi akhirnya Tuhan bicara sendiri. Tuhan
datang sendiri, Tuhan jamah sendiri. Dan hebatnya lulus begitu dapat rapotnya, pulang nunjukkan rapot sambil ngomong, saya mau sekolah untuk jadi hamba Tuhan. Saudara, Tuhan yang berkarya, saling menghargai, akan ada jalan keluar. Dan akhirnya ada penyesuaian satu dengan lain. Karena setiap kita diciptakan beda, justru saling melengkapi. Ya kadang-kadang ya keadaannya yang ya belum pas, atau mungkin cara berpikirnya beda, saudara. Tapi kalau kita bisa saling menghargai, yang pasti tidak menimbulkan pertengkaran. Betul nggak, saudara? Yang pasti memberi kesempatan. Tuhan sedang berkarya, Tuhan sedang nyatakan kasih karunia. Semua dijadikan satu, dipakai bersama-sama. Amin, saudara. Ya, lalu juga, saudara, yang kedua, jangan membeda-bedakan antar anggota keluarga. Jangan dibeda-bedakan. Semua dikasih sama-sama dikasih, saudara. Kejadian 25 ayat 27 28. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tapi Yakub ada seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Jadi Ishak itu punya dua anak, saudara. Yang satu Esau sukanya berburu gitu, saudara. Keluar dari rumah gitu, saudara. Iya, dapatkan buruan, saudara. Yakub sukanya di rumah. Kalau bahasa sekarang mbok-mbokan gitu loh, saudara. Dekat dengan orang tuanya gitu, saudara. Punya dua anak yang berbeda. 28, Ishak sayang pada Esau. Ayahnya sayang pada Esau, anaknya yang suka berburu, sebab ia suka makan daging buruannya. Lah sama, saudara. Jadi ya saudara, Esau lebih dicintai Ishak ayahnya. Tetapi Ribka kasih pada Yakub. Nah, ini anak mbok-mbokan, saudara. Nempel ibunya terus kok, saudara. Lebih dikuasai. Saudara perhatikan. Karena ada perbedaan seperti itu, sudah langsung jadi gap. Ini anak bapak, ini anak mama gitu, saudara. Sudah gap, saudara. Bukan anak kita lagi, saudara. Jadi gap. Saya percaya karena sudah jadi gap, ini anak papa, ini anak mama, maka seringkali akan timbul, saudara, mungkin persaingan, mungkin perebutan, atau hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Tidak dua-dua dikasih yang sama, saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih sama, semua kasih. Paulus pernah berkata di dalam gereja, jangan ini golongan Apolos, ya. Ini golongan Saulus dan macam-macam, saudara. Semua dikasih. Ya, semua anggota keluarga dikasih, semua anak-anak dikasih sama, mengasihi semua anak. Yang pertama dikasih, yang kedua dikasih, yang ketiga dikasih, yang keempat dikasih, yang sulung dikasih, yang tengah dikasih, yang bungsu dikasih. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Jadi sama-sama, saudara. Ya, saya percaya ya itu akan membawa kesatuan. Kita lihat lagi keluarga Yakub niru juga. Kejadian 37 ayat 3 sampai 4. Israel lebih mengasihi Yusuf loh, beda, saudara ya, dari semua anak yang lain. Sebab Yusuf adalah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Sebabnya apa? Pada masa tua masih punya anak lagi. Anak ini dikasih. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah baginya, dibedakan. Ini yang paling ragil mungkin. Wah, jubah yang indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapa dengan ramah. Sehingga akhirnya Yusuf malah jadi dibenci oleh saudara-saudara. Kenapa? Perbedaan, dibedakan. Karena Yusuf anak yang lahir pada masa tua, orang tuanya sudah tua, masih punya anak, lebih dikasih. Sekali lagi, dalam nama Tuhan Yesus semua dikasih. Jangan dibeda-bedakan. Ada yang dikasih, ada yang tidak dikasih. Kalau anaknya sudah rusak, dikasih enggak, saudara? Ya tetap dikasih. Tuhan itu mengasihi kita semua. Yang baik dikasih, yang tidak baik pun dikasih. Dia rela alam jadi manusia. Untuk apa? Yang dosa, yang tidak baik, supaya bisa dapat pengampunan, bisa dipulihkan, bisa diperbaiki, bisa jadi baik. Dia ada rela di atas kayu salib, saudara,
Oh terima saudara semua hukuman karena dosa kita manusia. Saudara semuanya orang masih mencaci, melakukan sangat kejam sekali. Tetap saja dia mengasihi semua. Semua dikasih saudara. Itu sesuatu yang luar biasa. Jadi sekali lagi saudara jangan dibeda-bedakan. Saudara amin. Ya kecuali memang keadaannya misalnya talentanya beda, bakatnya beda, saudara jurusannya nggak bisa semua sama umum nggak. Kadang-kadang bisa aja ini memang talentanya, bakatnya untuk media misalkan bisa disuruh media. Ini lebih pas bakatnya untuk jadi dokter. Bisa beda-beda saudara. Atau juga anak juga nggak boleh iri juga saudara. Kadang-kadang misalnya lah saudara ya, waktu ayahnya orang tuanya jaya, anaknya sekolah luar negeri, tapi ayahnya orang tuanya jatuh pilot, nggak bisa nyekolahkan anaknya yang berikutnya luar negeri. Anaknya juga jangan ya sakit hati, jangan iri karena keadaannya beda. Tapi sebetulnya orang tua tetap mencintai sebuah anaknya. Betul saudara? Ya orang tua mencintai semua anak-anak, ya harus bisa menerima keadaan ya karena yang beda. Saya beri contoh, yang namanya Rata itu dikasih uangnya sama atau beda? Belum tentu. Kalau ada anak TK, saudara, sama anak SD, sama anak SMP, sama anak SMA, ayo uang sangunya sama atau beda? Beda, keadaannya beda, situasi beda. Jadi anak jadi itu kakak, wah SMA diberi sangu sekian, aku cuma sekian. Jangan, saudara. Orang tua adil, semua dikasih, betul gak saudara? Tapi juga anak-anak bisa mengerti, lapang. Memang keadaan gak selalu harus sama seperti itu saudara. Tapi tidak dibedakan. Orang tua mengasihi semua anak, yang sulung, yang tengah, yang bungsu, yang nomor berapapun, semua dikasih. Anggota kelompok saya, semua dikasih. Setiap jemaat, semua dikasih saudara. Dan saya percaya itu anugerah yang luar biasa. Amin. Tidak dibeda-bedakan. Saya juga saudara saat ini ya bisa yang dua ini direnungkan, hargai. Kalau saat ini ada yang nggak dihargai, mulai kita hargai. Yang kedua kalau dibeda-bedakan, jangan lupa sejak sekarang semua dikasih. Semua dikasih, semua dikasih, semua dikasih. Yang ketiga saudara, saling memberikan kata pujian. Saling apa saudara? Memberikan kata apa? Pujian. Saya ajak saudara mulai berpikir, ya kadang-kadang kita itu punya budaya yang salah. Kalau ada yang gak benar, ditolak habis-habisan. Kalau ada yang benar, dipuji enggak? Ada orang, jangan, nanti sombong dia dipuji. Jangan dipuji. Kadang-kadang kita itu punya budaya di timur seperti itu, saudara. Betul gak saudara? Kalau gak benar ya dicela. Gimana kamu? Tapi kalau yang benar, diam saja. Jangan dipuji, nanti besar kepala. Jangan dipuji, nanti jadi sombong. Lah keliru. Saudara dengar ya. Kita diciptakan seperti apa? Allah. Betul? Menurut gambar dan rupa Allah. Apa yang disukai oleh Tuhan? Apa yang disukai oleh Tuhan? Pujian penyembahan. Betul? Waktu kita membesar, tulus loh saudara ya. Tapi tulus loh ya. Bukan hanya mulutnya ngomong pujian tapi hatinya. Tuhan itu diberkati hatinya. Betul? Dia berkata aku hadir. Ada di tempat ini. Tempat kesukaanku. Pondok Daud kan gitu. Betul enggak saudara? Dengan tabernakel agak beda. Tabernakel hukum. Adil. Tapi di Pondok Daud pujian. Kasih karunia. Kemurahan Tuhan. Betul saudara? Lah pujian. Nalurinya orang itu suka dipuji. Saudara, tapi sekali lagi ya, pujian yang tulus ya saudara ya. Bukan ada orang penjilat pujian untuk jatuhkan, tidak. Loh, ada atau saudara, betul enggak saudara? Pujian yang itu enggak saudara, hanya cari keuntungan enggak. Yang tulus, yang baik, yang salah perlu diingatkan, diperbaiki. Tapi yang baik perlu dihargai, perlu dipuji. Karena pujian itu cuma membuat apa? Sapi semangat. Kalau anak saudara jeleknya saudara celah terus.
saudara, takut. Tapi baik nggak pernah dihargai, nggak pernah dipuji. Lalu dia mikir sama saja, aku nggak usah berprestasi. Ya orang tua aku nggak butuh kok, aku prestasi. Prestasi nggak ada apa-apanya bagi orangku, diam sama. Dapat nilai 67 dengan dapat 9, 10 sama saja, nggak ada semangat untuk lebih berjuang. Tapi kalau dari 5, 6 lalu jadi 6, 7 dipuji, dia semangat lebih maju, dihargai. Wah bagus kamu rajin belajar, maju lagi jadi 8, 9, dihargai, dipuji lagi, saudara. Jadi mungkin 9, 10, saudara. Itu sesuatu yang baik. Kembangkan budaya, atmosfer yang baik dalam keluarga kita. Kembangkan budaya, atmosfer yang baik di dalam rumah tangga kita. Salah satunya pujian. Salah satunya apa saudara? Pujian saudara. Siapa yang senang terus dicela? Angkat tangan. Udah itu saudara. Saya ulangi ya. Mungkin saudara belum jelas. Siapa yang senang di rumah dicela terus? Oh enggak ada tuh saudara. Siapa yang senang juga ada pujian untuk saudara yang tulus ya saudara. Siapa yang senang angkat tangan. Tuh, itu fakta kok saudara. Itu fakta, betul saudara. Itu salah satu naluri saudara, ya mengekspresikan kebaikan cinta. Kita lihat ini yang diajarkan Alkitab ya, di Kidung Agung. Ini saling memuji antara suami istri, saudara kekasih, saudara ya. Kidung Agung 1, 15 dan 16. Ini kata sang suami ya saudara ya. Ya lihat cantik engkau. Nah saudara, suami-suami pernah ngomong enggak? Cantik engkau. Kau Huan sering ngomong gak dengan si King? Cantik engkau gitu. Loh betul saudara, ini diajari Alkitab loh. Betul gak? Manisku lah. Ini manisku. Sungguh cantik engkau. Bukan hanya cantik loh. Sungguh cantik engkau gitu saudara. Iya saudara. Lalu apalagi? Bagaikan merpati matamu. Lah saudara lihat merpati itu, wah luar biasa. Itu kata suaminya. Sekarang istrinya 16. Lihatlah tampan engkau gitu saudara. Dikatakan suaminya apa? Tampan gitu. Kekasihku, engkau yang aku kasih ya. Sungguh menarik ya saudara. Luar biasa sekali. Sungguh sejuk petiduran kita. Luar biasa sekali. Lah ayat ini juga perlu dilakukan apa enggak? Nah, masih sedikit saudara. Ayat ini juga perlu dilakukan enggak? Perlu dipraktekkan enggak? Perlu dicontohkan apa enggak? Contoh ya, Pak Markus coba sama istrinya ke sini dulu. Pak Melo ini kan SGD kan kedudukannya paling tinggi toh ya. Di sini kan ngasih contoh ya Jun ya. Kasih contoh. Coba Pak Markus. Sini Pak Markus. Iya Pak Markus. Ya sama Bu Esther ya ke sini juga. Ini suami istri. Coba praktekkan firman Tuhan ini nanti. Sini. Firman Tuhan ini benar apa salah? Benar. Baik atau jelek? Baik. Perlu ditiru enggak? Perlu dipraktekkan enggak? Jemaat perlu dikasih contoh enggak? Nah kamu sekarang ngomong dengan dia. Coba seperti ini. Sini ada kok. Ya kalau lupa ini. Terus ngomong dengan. Ayo. Oh, enggak cukup loh sini. Cantik engkau. Sungguh cantik engkau. Tambah itu loh. Nah, nyontoh enggak apa-apa kok. Ya. Esther di sini aja supaya ndelok ora bingung sambil ndelok istri sambil ndelok itu loh. Nyontoh enggak apa-apa. Ya terus ditiru aja enggak apa-apa kok. Wah. Berbinar-binar ya ganti ya. Esther sama suaminya. Lah. Wah lebih romantis Esther loh, tampan kau. Luar biasa. Contoh ya, ini tapi tidak di sini toh, di bawah tetap sama toh. Ya diberkati turun. Beri tepuk tangan yang meriah saudara.
Jadi perlu saudara menghargai, ya termasuk memuji. Itu membangkitkan cinta. Jangan setelah menikah sekian lama, wes hilang pujiannya itu hilang. Padahal waktu pacaran, wah alismu seperti bintang celar. Wah kadang-kadang itu luar biasa sekali. Kalau sudah menikah hilang semua saudara. Sudah biasa katanya. Wes orang sama macam keliru. Cinta itu perlu dibangkitkan. Kasih itu perlu dibangkitkan. Kalau kasih sampai luntur hilang. Saya perlu saudara. Salah satunya pujian. Salah satunya pujian. Sungguh. Mana-mana di gereja perlu saling menghargai saudara. Ya kalau PW tadi tim semua WR, singer, body singer, ya pemain musik dan semua penari saudara. Bagus kadang-kadang. Ya beri mereka pujian luar biasa. Aku diberkati lewat pujian penyembahan. Kamu sudah latihan, kamu persiapkan luar biasa. Amin saudara. Ini pendoa luar biasa. Oh, tekun terus mendukung doa. Sehingga ibadah ini hadiratnya luar biasa. Kuasa gelapan dihancurkan. KKS luar biasa. Wah menjadi penyemangat. Aku lihat KKS ikut semangat lagi gitu saudara. Jadi bisa saling menghargai. Asyir apalagi, wah luar biasa loh. Aku sedang sedih, asyirnya ketemu di gereja langsung tertawa. Gitu saudara. Aku pun sudah mulai hilang sebagian. Ya ikut tertawa gitu saudara. Nyambutnya bintang 5+ katanya. Gitu saudara. Luar biasa setiap kita perlu budaya yang penting dengan tulus. Ya dengan tulus. Itu penghargaan yang baik. Itu menimbulkan apa? Kasih. Itu menimbulkan apa? Semangat. Itu menimbulkan apa? Kemajuan. Itu menimbulkan apa? Kasih karunia. Anugerah yang luar biasa. Itu penting saudara. Jadi sungguh-sungguh kalau kita lakukan, kita akan lihat kasih karunia, anugerah dan berkat yang luar biasa. Saya kalau ingat lihat Cik Leontin mesti ingat luar biasa loh. Sejak gereja awal tekun terus memimpin penghitung persembahan sampai sekarang. Ya sudah enggak bisa jabat full tapi tetap dukung terus, ikut mantau terus, luar biasa sekali. Saya lihat kaget Bu Agus Surya. Ya, kalau saya minta khotbah di Miracle.net. Waktu saya pertama bukan khotbah ya, nyampaikan apa itu kesaksian apa itu. Saya lihat, loh ini luar biasa loh, maju sekali loh. Saya lihat, lalu saya minta khotbah kemarin nyampe firman Tuhan. Ternyata wah dipakai Tuhan, makin luar biasa, makin luar biasa. Dulu katanya tak joroke jadi KKS, sekarang tak joroke jadi pembicara gitu. Tapi itu penting saudara. Soundman penting enggak? Penting saudara. Kalau enggak wah kacau. Tapi luar biasa. Sekarang terus makin baik, terus lebih baik, makin baik. IO penting enggak? Luar biasa. Soundman, IO semuanya saudara. Ayo saling menghargai. Praktek ya saudara. Coba lihatan sebelahmu. Apa yang bisa dipuji dari sebelahmu apa? Enggak apa-apa, lihat aja. Ya saudara yang kenal dia apa? Yang lihat itu. Coba, kawan, puji Ciking, aku mau keluar. Apa yang bisa dipuji dari Ciking? Apa kawan? Apa kawan? Apa ini yang bisa dipuji? Sayang. Istri yang sayang suami, sakit diurusi terus ya. Ya, dikopen. Apa yang baik dari kawan? Dia sabar. Suami yang sabar. Tepuk tangan saudara. Saudara belajar budayakan itu. Nanti atmosfer di keluargamu pasti jempol. Atmosfer di kelompok selmu pasti jempol. Atmosfer dalam ibadah pasti jempol. Betul. Itu sesuatu yang kadang-kadang tidak dihargai tadi. Sebab kalau kadang budaya kita yang lama, ojo dipuji loh ya. Nanti dia malah jadi sombong loh ya. Ojo dipuji ya. Nanti dia besar kepala. Betul kalau itu tidak tulus dan berkelebihan. Tapi kita perlu menghargai. Memberikan pujian bagi yang benar, yang baik seperti Tuhan. Itu nalurinya seperti itu. Dipuji. Ada satu kali seorang konselor itu bersaksi. Saudara. Ada suami istri datang
Ya istrinya nangis-nangis minta cerai. Wahai. Lalu ditanya sama konselor, kenapa nangis minta cerai? Apa suamimu ini wah galak? Enggak, suamiku sabar. Apa suamimu ini sudah kamu diperes enggak dikasih ya uang yang cukup? Enggak, semua dicukupi katanya. Apakah suamimu ini enggak akan kau terus pergi? Ya jarang di rumah. Enggak, di rumah terus semua. Ya di rumah baik. Ya saudara, lah kenapa engkau gak cinta? Katanya dia gak cinta engkau. Saudara, bingung ya, pokoknya aku merasa dia gak cinta aku. Lalu suaminya dipanggil tanya, apa kau gak cinta istri? Cinta, siapa ngomong gak cinta? Aku tuh sungguh-sungguh cinta. Kerjaan rumah aku kerjakan semua loh. Sampai kerjanya istri aja dikerjakan suaminya loh. Aku kerja mati-matian untuk semua supaya cukup, ini macam-macam. Saudara, lalu setelah itu ditanya lagi istri, kenapa toh kamu punya suami gitu? Ya dia itu cukup. Dia itu bantu. Dia itu galak. Enggak. Kenapa kamu merasa dia enggak cinta? Dia ngomong loh, enggak pernah loh. Aku dipuji sekalipun, aku wis dandan wah luar biasa sekali. Mau tujuannya biar dipuji gitu, orang didelok nyuci dapur malah gitu saudara. Dapur sing nyuci, dapurnya istri enggak pernah dilihat cantiknya gitu saudara. Wes ganti pakaian loh, wes gini malu loh. Ya biasa wae kayane ora nek apa-apa. Loh betul kan? Ayo istri butuh ndak? Contoh ya, ini contoh ya suami. Kalau istri saya beli pakaian, kadang-kadang istri pernah beli pakaian enggak? Sering nyoba enggak? Kalau nyoba, ingin suami mau bagus apa jelek? Saya mau tanya ya istri ya, kalau kamu sudah pilih seneng dipakai, dilihat suamimu, kamu ingin suamimu ngomong itu bagus atau jelek? Benar saudara. Saya kadang-kadang kalau istri saya beli satu, bagi saya ya biasa atau kurang sedikit, ya tetap. Lah sudah dibeli ya udah bisa dibalik kita saudara, betul gak saudara? Saya ngomong jelek ya udah ada artinya, betul gak? Dia ya tetap, ya tak sudah bayar Pak. Tapi wah senang hatinya saudara. Nilainya lebih bebas, lebih mahal. Loh jelek itu kan bagi saya mungkin, bagi dia baik loh. Belum tentu loh, model itu nggak bisa semua orang sama toh. Betul nggak? Seorang selera kan makan nggak bisa sama toh. Sudah masak repot-repot. Wopo ini asing kok. Opo ini ora dek rasanya, jangan. Hargai, pujilah semua yang baik, yang benar. Rumah tangga, jangan terus dicela. Nanti sakit hati, nanti pahit hati, nanti tawar hati. Berikan pujian yang memang layak dipuji. Seperti hubungan kita dengan Tuhan, hubungan Daud dengan Tuhan. Salah satu yang utama adalah dia suka memuji Tuhan. Memang Tuhan baik kok, betul nggak? Memang Tuhan itu luar biasa kok, layak dipuji, saudara. Dan saya percaya itu akan datangkan kebaikan. Ingat video tadi kesaksian, ada toh? Saudara yang nggak terlambat tadi ada video, saya ingat. Kenapa? Istrinya galak sekali, wah terus, betul toh? Suaminya sampai kadang-kadang nggak kuat loh, sampai mukuli tangannya sendiri sampai luka loh. Istrinya setelah itu baru ya kasihan. Berubahnya apa? Satu hari dia dengar suaminya itu setiap pagi doa. Dalam doanya siapa ingat tadi ngomong apa? Suaminya doa, Tuhan terima kasih, Engkau beri istri yang baik. Istriku baik, istriku sabar padahal kalah. Istrinya cocok untuk aku. Istrinya itu nangis tersentuh. Aku ya elek loh. Dia sendiri tahu loh, aku tuh galak loh. Tapi suamiku doanya istriku baik, yang dari terbaik. Itu mengubah orang. Itu menyadarkan dia. Waktu dia ibadah, dia dengar saya nyampaikan firman nomor 1 Tuhan. Betul gak? Harus percaya dengan Tuhan. Harus taati Tuhan. Lalu suami, lalu istri. Betul gak? Hierarki itu loh. Dia menyadari, aku ini mau menang-menangan Dewi. Akhirnya malah sadar. Malah bertobat. Betul? Berikan pujian. Satu saya tanya, kapan kau memuji pasanganmu? Loh jujur, kadang-kadang mau wis pirang tahun ya orang pernah. Kadang-kadang bisa gitu saudara. Bertobat. Amin. Amin. Bertobat.
Amin saudara. Ya itu luar biasa. Yang terakhir. Tetap mendampingi di masa sukar. Apa saudara? Di masa sukar. Sahabat sejati. Tetap mendampingi di masa sukar. Kalau di masa jaya ada gula, ada semut. Orang datang semut. Tapi akan kelihatan ini sahabat sejati atau tidak. Waktu enggak ada gula. Dalam keadaan berat. Apakah tetap mendampingi? Di Alkitab ada contoh luar biasa. Kenapa Maria dipilih oleh Tuhan melahirkan Mesias, melahirkan bayi Yesus. Sudah perhatikan. Dia itu sejak bayi terus merawat dengan baik. Sampai Tuhan Yesus di atas kayu salib. Semua muridnya pergi. Tinggalkan. Saat keadaan seperti itu. Semua lari. Semua tinggalkan Yesus. Hanya satu murid. Siapa? Yohanes. Yohanes itu Alkitab nulis. Dia orang yang sangat cinta Tuhan. Itu cintanya terbukti. Waktu apa? Masa sulit. Kalau ikrar janji gampang. Aku cinta engkau. Ya, sampai selama-lamanya cinta engkau. Keadaan baik, tidak baik, cinta. Sakit atau sembuh. Kok satu? Sehat atau sakit, cinta. Banyak duit atau ada cinta. Ngomongnya gampang. Tapi terbukti. Saat pasanganmu, saat keluargamu sedang dalam keadaan terpuruk. Cinta sejati tetap mendampingi. Dan itu membuat keluarga akhirnya bertumbuh. Setiap orang itu punya lemah. Pernah lemah, pasti. Punya kelemahan dan pernah lemah. Setiap orang itu butuh. Saat lemah, masih ada yang dampingi. Masih ada yang menguatkan. Saja dalam hidup kita di kelompok sel. Saat mereka lemah, cari saudara. Dampingi saudara. Bimbing dia saudara. Kuatkan dia saudara. Bawa pada Tuhan saudara. Saudara akan jadi kakek sejati. Anggota kelompok saya satu dengan dampingi saudara. Saudara akan jadi teman sejati. Dalam ibadah. Justru sangat terpuruk. Jangan dibuang. Jangan ditinggalkan. Dampingi. Dalam keadaan. Semua pernah lemah lah. Semua punya kelemahan. Betul gak? Semua kadang mengalami terang dan kadang mengalami gelap. Tapi rumah tangga akan endingnya happy. Happy ending. Sekalipun sedang keadaan terpuruk. Tetap didampingi. Tetap didampingi. Tetap didampingi. Saya pernah dengar kisah tentang Superman. Sepintas saja ya. Saya enggak apa ya. Superman. Dia, tapi dalam aksinya pernah kecelakaan lumpuh semua. Saudara. Tapi hebatnya istrinya. Dia tetap mendampingi. Dia tetap mendampingi. Terus. Sudah lumpuh gak bisa apa. Tetap mendampingi. Sampai akhir hidup. Dan waktu di pemakaman. Dia nyatakan ikrar janjinya dulu pernikahan. Aku sudah berjanji. Sejak pernikahan. Aku tetap akan mendampingi suamiku ini. Maka sekalipun dia lumpuh. Sekian lama bertahun-tahun. Aku dampingi. Sampai akhir hidupnya. Tapi aku tetap akan mendampingi selamanya. Bukan hanya saat itu. Sampai sekarang. Dan itu luar biasa. Kalau dalam keadaan lemah. Satu. Seperti Maria. Saya percaya Yesus waktu lahir sebagai manusia. Dia manusia sejati. Dia punya perasaan juga. Dia bisa merasakan kasih Maria dan Yohanes. Bukan pembaptis ya. Yohanes muridnya. Dia terharu. Dia pesan dengan Yohanes. Yohanes, ini ibumu. Sama-sama bisa mendampingi saat sulit. Karena Yesus akan pergi. Betul gak? Lalu dia berkata pada ibunya. Ibu, ini anakmu. Itu keluarga akan hebat. Suka duka. Tetap berjalan bersama. Tetap saling mendukung. Tetap saling kuat. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Semua. Apalagi kalau Tuhan luar biasa. Saudara kalau enggak ada yang damping pun jangan kecewa.
Tuhan. Tuhan itu selalu mendampingi. Saya selalu ngalami saudara. Dalam suka duka setiap kali, sejak dulu pertama kali. Dalam kesulitan, dalam keadaan ya seolah-olah pelayanan gagal. Seolah sedang alami macam-macam. Tapi Tuhan itu mendampingi dan menghibur. Tuhan selalu memberikan apa? Buah pelayanan ditunjukkan. Jangan putus asa. Ini loh hasilnya ada. Karena pelayanan yang sudah itu kekuatan. Itu maju lagi. Itu bangkit lagi. Sama. Kemarin di Miracle Net ada satu yang juga membuat saya sungguh-sungguh Tuhan itu sedang terus mensupport beri kekuatan. Bu Sicin ikut ya karena ya itu Hui Hong. Sudah istrinya Lung Lung. Dia berkata apa? Jumat pagi siangnya. Dia bersama dengan suaminya ke pusat kegerakan Roh Kudus. Dia bilang aku sangat kaget. Begitu masuk dia bisa merasakan hadirat kemuliaan luar biasa. Dia sudah rasakan luar biasa. Merinding. Lalu waktu dia masuk di sana sekarang ada burung merpati. Saudara. Kita mulai pelihara burung merpati lambang Roh Kudus. Burung merpati itu bisa dekat sekali dengan dia. Oh, ini ya foto yang lama, yang baru ada. Sampai ikuti dia terus sampai terbang di baunya saudara. Dia tahu ada sesuatu karena ini lambang Roh Kudus. Setelah itu tiba-tiba Tuhan beri penglihatan. Sama persis yang saya lihat dulu saudara. Jadi itu karena peneguhan untuk saya juga. Dia lihat malaikat naik turun di tempat itu. Dia sampai nangis naik turun di tempat itu. Dia rasakan kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan. Lihat malaikat naik turun saudara. Dia sampai tercengang-cengang. Setelah itu ditambah lagi setelah malaikat. Dia dilihatkan Tuhan itu tempat sekian besar tuh saudara. Penuh lautan manusia datang kepada Tuhan. Jadi jiwa-jiwa banyak sekali. Dia sampai merinding, dia sampai malamnya ikut Miracle Net. Masih hadirat itu dirasakan. Lalu dia minta Tuhan. Supaya pengalaman tadi di pusat kegerakan Roh Kudus. Aku bisa ngalami juga di tempat ibadah ini. Di gedung Betel ini. Dia minta Tuhan. Tiba-tiba dia juga melihat lagi. Malaikat naik turun. Kemuliaan Tuhan. Maka sepanjang ibadah dia terus mencurahkan air mata. Lalu bersaksi. Saudara, dikuatkan. Bagi saya sangat menguatkan. Tuhan itu selalu saat kita lemah, dia enggak pernah tinggalkan. Tuhan itu mendampingi. Dia itu menyertai. Dia itu loh. Ada satu ilustrasi bagus. Satu orang dalam keadaan berat. Dia doa. Lalu dia sempat, saya lupa, mimpi kalau enggak salah apa penglihatan. Dia di pantai. Dia lihat ada 2 pasang kaki. Bekas itu loh, pasir itu loh. Dia senang. Tuhan berkata, aku mendampingi engkau dalam keadaan sulit. Tapi saat ada di batu-batu. Jadi ada pasir, ada batu. Yang sepasang hilang, tinggal 1 pasang. Dia berkata, Tuhan, kok justru saat berbatu-batu, aku sendirian, engkau tinggal. Tuhan berkata, enggak. Saat di pantai biasa aku jalan bersamamu. Tapi saat berbatu-batu aku gendong engkau. Yang telapak kakinya enggak ada itu telapak kakimu. Karena aku gendong engkau. Aku jalan dan tetap menggendong engkau. Di saat sulit. Itu Tuhan. Itu Tuhan. Itu Tuhan. Saya tutup dengan satu kesaksian yang kemarin saya dengar Pak Jukana khotbah. Kemarin dan nanti. Saya ini selesai langsung ke Semarang. Yang saya kaget baru saja kesaksian. Ada satu orang bawa besannya. Besannya sedang mengalami berat. Sudah sangat berat sekali. Ke gereja kita di Jakarta. Setelah itu didoakan. Lalu besannya terus mulai setia pada Tuhan. Satu hari itu terjadi luar biasa. Ini sangat terpuruk saudara keadaannya. Dia sedang jalan-jalan di satu mall. Ada orang tuh datang peluk dia, nangis. Dia bingung loh, ini tidak kena kok. Orang peluk itu nangisnya sungguh nangis. Sampai diem. Lalu tanya ada apa? Dia berkata, kamu kok persis sekali dengan adikku yang baru meninggal. Jadi ternyata dia itu
proses sekali dengan adiknya orang ini. Aku lihat kamu, aku lihat adikku. Nangis. Saya itu kenalan, ngobrol panjang lebar. Singkat cerita, orang yang memeluk ini ngerti ini sedang keadaan kesulitan. Tahu nggak, saudara? Langsung ngomong, sudah, aku nggak mau adikku menderita. Dianggap adiknya gitu loh. Sudah ditransfer 10 M baru saja. Usahamu, bayar utangmu, bangkit lagi, kerja lagi, usaha lagi. Nangis. Bahkan bukan itu, saudara. Setelah itu, tahu nggak? Ini kan baru bayar utang, dan dia harus bangkit lagi. Setiap bulan ditransfer 25 juta. Adikku harus bisa hidup. Karena dia menganggap adiknya mati, ini dianggap adiknya harus hidup. Dan sekarang sudah pulih. Karena ini terjadi sudah 2-3 tahun pulih. Dia mau mengembalikan yang 10 M. Dia bilang, tidak usah dibalik. No. Itu untuk kamu. Kau adikku. Dengar, jangan takut apapun. Tuhan itu peduli saat apapun. Bawa keluarga saudara pada Tuhan. Saling ngasih. Ini sebuah bagi saudara. Keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua. Sekali lagi gandeng keluarga saudara, bawa di hadapan Tuhan. Tuhan itu segala-galanya. Percayai Tuhan, terima Tuhan dalam hatimu, taati perintah Tuhan, petunjuk Tuhan, kau akan mengalami kasih karunia. Gandeng keluarga saudara, bila perlu peluk keluarga saudara, bawa di hadapan Tuhan bersama-sama. Ini keluargaku Tuhan, melayanimu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ini keluargaku Tuhan. Ini keluarga kami Tuhan. Berkatilah Tuhan, lindungi Tuhan, sertai Tuhan. Bawa kami Tuhan, pakai kami dan keluarga kami Tuhan. Rumahku sampai akhir hidupku Tuhan. Semua setia melayanimu. Aku bahagia jadi keluarga Allah. Datang secara pribadi pada Tuhan, angkat tanganmu dan mulai berkata-kata pada Tuhan. Bawa hidupmu, bawa keluargamu. Ini keluargaku Tuhan. Jadilah sesuai dengan firman-Mu. Oh Tuhan, lindungi, tuntunlah keluargaku, sertai Tuhan, bimbinglah Tuhan. Oh pakailah kami sekeluarga Tuhan, jadi alat-Mu Tuhan. Engkaulah Tuhan pengharapan, Engkaulah andalan kami, Engkaulah jaminan bagi setiap kami, Engkaulah jawaban bagi kami dan seluruh keluarga kami. Engkau segalanya Tuhan. Ora pasakara, ampuni setiap dosa kesalahan yang kadang-kadang kami perbuat Tuhan. Jamah hati kami, beri hati yang baik Tuhan, bisa saling menghargai satu dengan lain, semuanya dihargai. Tuhan tidak membeda-bedakan, semua keluarga dikasih, semua anak dikasih, orang tua, ayah, ibu dikasih. Semua dikasih. Oralah pasak, semua menantu, mertua dikasih. Opa, oma, cucu dikasih. Oralah pasakaralah. Ajari kami bisa menghargai dan memuji Tuhan, bukan mencela, tapi kami bisa memuji kebaikan anggota keluarga kami. Tuhan, jamah bibir kami, jamah mulut kami, jadikan mulut yang mengalihkan berkat.
Tuhan, yang mengalihkan pujian, penyembahan bagi Engkau, yang mengalihkan kebaikan-kebaikan, sehingga perkataan kami akan menguatkan yang lemah, sehingga mulut kami akan memberikan kekuatan bagi orang yang sudah kehilangan kekuatan, anggota keluarga kami Tuhan. Sehingga kami mendampingi yang sedang lemah, yang sedang mengalami masa suka. Kami boleh mendampingi, jadi pasangan yang sejati, jadi anggota keluarga yang sejati, jadi sahabat yang sejati Tuhan. Beri kami kesetiaan, beri kami kasih setiamu Tuhan. Oralah pasah berkata-kata saudara, ungkapkan isi hatimu. Kalau Tuhan berkata dalam hatimu satu hal, saudara buka hatimu, katakan Tuhan ampuni, jamah, beri aku hati yang terbuka. Keterbukaan adalah awal pemulihan saudara. Keterbukaan awal pengampunan. Keterbukaan awal penyelesaian. Keterbukaan awal kebangkitan yang baru. Oralah pasah, karalah pasah, biar yang sakit kau sembuhkan Tuhan. Tuhan, biar yang lemah kau kuatkan, yang kekurangan yang kau berkati, biar sedang untuk kau buka jalan Tuhan. Tuhan, biar yang berseru-seru pada Engkau, Kau yang memberikan jawaban doa, yang butuh pasangan hidup, yang butuh anak, keturunan, yang butuh apapun, Engkau yang menjawab setiap doa-doa, bahkan Kau jawab lebih daripada yang bisa diminta. Semua doa yang dipanjatkan, hamba-Mu mendukung doa. Ketuk pintu hatimu, bukakan pintu hatimu. Engkau yang sudah berfirman, Engkau akan menggenapi firman-Mu. Ambil perkataan iman. Katakan aku mau taat Tuhan, aku mau lakukan firman-Mu ini Tuhan. Aku mau pulang jadi berkat bagi keluargaku, jadi pendamai bagi keluargaku, yang membawa kesatuan, yang membawa kerukunan, yang membawa kebahagiaan. Aku hancurkan keakuanku, aku hancurkan sifatku yang tidak baik. Tuhan, beri aku hati yang baru, makin seperti Engkau Tuhan. Hamba-Mu doa, kami semua doa. Engkau yang menjawab, Engkau yang berkarya senantiasa. Jadikan kami keluarga yang sukses dan bahagia, sebab memiliki Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Jadikan firman Tuhan menjadi penuntun kehidupan. Kami keluarga Allah, pujikan dengan yakin, pujikan dengan iman. Amin. Sebab memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia. Amin. Sebab memiliki Yesus sebagai Tuhan. Nyatakan, kami keluarga Allah yang sukses dan bahagia, sebab memiliki Yesus Kristus. Oh, kami keluarga Allah, kami keluarga Allah, keluarga yang sukses. Gereja Tuhan nyatakan, kami keluarga Allah, Yesus Kristus. Kami sekali lagi sama-sama, kami keluarga Allah yang sukses dan bahagia, sebab memiliki Yesus Kristus. Oh, kami keluarga Allah, kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia, keluarga yang sukses dan bahagia, keluarga yang sukses dan bahagia. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Diberkati
diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu. Amin. Kesehatanmu. Amin. Pertumbuhan iman rohanimu. Amin. Pelayanan dan kesaksianmu. Amin. Diberkati studi atau pekerjaanmu. Amin. Masa depanmu. Amin. Keuanganmu. Amin. Segenap hidupmu. Amin. Diberkati dan jadilah berkat. Amin. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam putra yang tunggal Tuhan Yesus, persekutuan di dalam rohnya yang kudus, yaitu Roh Kudus sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, katakan bersama, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur